I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tujuan hukum dalam perspektif hukum adat di Indonesia. Perkenalkan, saya Rizky Fiansa sebagai host dan teman-teman saya. Saya Misa Olivia sebagai narasumber. Saya Aulia Zara sebagai narasumber. Saya Nurul Nisa sebagai narasumber. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast diskusi tentang hukum adat, di mana kita akan membahas pertanyaan dasar. Sebenarnya apa sih tujuan hukum dan perspektif hukum adat yang ada di Indonesia? Kalau teori modern, kita mengenal tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, kemanfaatan. Tapi, apakah hukum adat memiliki orientasi yang sama? Pak, pembahasan pertama atau pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh Rizky. Tentu menarik saudara Rizky bahwasanya hukum adat itu tidak lahir di negara melainkan lahir dari komunitas. Jadi tujuan hukum itu bisa berbeda secara filosofis. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Aulia Zara, apakah baiklah? Nah, padahal negara sudah mengakui masyarakat hukum adat. Ada di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 d ayat 2. Tapi apakah dengan pengakuan tersebut sudah benar-benar diadopsi ke dalam sistem nasional? Tetapi realitasnya konflik legalisme dan diskriminasi adat masih sering terjadi. Baik, artinya ada hubungan antara norma konstitusi dan praktik hukum. Baiklah teman-teman, di dalam tujuan hukum dan juga hukum adat pastinya banyak sekali teori yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, di sini saya ingin meminta kalian untuk menjelaskan teori-teori para ahli ini yang kalian ketahui. Mungkin bisa kita mulai dari saudara Rifki. Baik, dalam teori hukum klasik, yakni seorang tokoh yang bernama Bapak Gustav Brabus mengungkapkan bahwasanya tujuan hukum itu ada 3, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks negara Indonesia perlu melihat pada hukum adat. Baik, terima kasih Rifki untuk pemaparannya. Mungkin kita lanjut ke Aulia Zahra. Kemudian ada teori dari Cornelis van Hoven menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebudayaan masyarakat. Jadi tujuannya itu bukan untuk menghukum, melainkan menjaga tatanan sosial. Baik, mungkin teori dari Aulia Zahra ini lebih mengarah ke kebudayaan masyarakat untuk menjaga tantangan sosialnya agar tidak terjadi permasalahan. Mungkin untuk saudari Nisa. Ya baik, kalau kita kaitkan dengan teori legal pluralisme dari John, bahwasanya dia menyebutkan sistem hukum Indonesia itu lebih dari satu, yang dimana bergerak dan hidup secara berdampingan. Baik, berarti yang dimaksud dari John tadi ialah hukum negara dan juga hukum adat. Oke, mungkin untuk teori dari Marsha. Baik, ada pula perspektif dari hukum progresif menurut Sojipur Raharjo. Hukum harus mengabdi pada manusia. Nilai ini sebenarnya sudah lama hidup dalam hukum adat. Baik, terima kasih untuk Marsha. Mungkin pemaparan dari teori-teori teman-teman sekalian
bisa kita pahami bersama dalam hal ini, mungkin kita lanjut ke analisis kritis dari bagaimana pandangan kalian menurut hukum adat dan juga hukum di Indonesia. Nah, di sini kan ada tujuan hukum dan juga hukum adat. Bagaimana pandangan kalian menurut hukum adat dan juga hukum di Indonesia? Baik, masalah utamanya adalah perbedaan paradigma, yakni adalah hukum negara berbasis institusi dan birokrasi, hukum adat berbasis komunitas. Oke, jadi perbedaannya ya, lebih ke perbedaan. Kalau hukum adat itu berbasis komunitas, sedangkan hukum negara itu berbasis institusi dan birokrasi. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya narasumber saya yaitu Aulia Zara, persilakan. Baiklah, terima kasih. Sebaliknya, pada hukum negara lebih ditekankan pada kepastian administratif. Dalam konteks agraria, misalnya, digaitkan dengan sertifikat atau dokumen formal. Oke, jadi ini pembahasan tentang sengketa tanah tadi. Kalau hukum adat itu lebih ke arah pendamaian tanpa sertifikat, sedangkan hukum negara itu lebih ke arah siapa yang memiliki sertifikat yang lebih akurat dan juga formal yang diakui secara negara dan juga konstitusi. Oke, baiklah, terima kasih untuk narasumber Aulia Zara. Mungkin untuk narasumber selanjutnya kepada Nisa. Kita juga bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang membahas tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang memang mengakui tentang hak wilayah, tapi dengan satu syarat, sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Rasa itu problematik karena kepentingan nasional sering ditafsirkan sebagai kepentingan pembangunan ekonomi. Ketika investasi masuk, hak kolonial sering dikalahkan. Oke, baik. Jadi agak sedikit bingung ya, mungkin. Oke, terima kasih untuk narasumber kita yaitu Marsha Aulia. Baik, menurut teori John Greaves ada perbedaan weak legal plural dan juga strong legal plural. Indonesia ini tampaknya menganut pluralisme hukum yang lemah. Negara mengakui hukum adat, namun ia tetap menempatkan hukum adat di bawah kontrol negara. Jadi artinya hukum adat berlaku jika diakui oleh negara. Ini paradoks. Secara sosiologis, hukum adat itu berada di tangan masyarakat, bukan sesuai dengan pengesahan administratif. Secara kritis, ini menunjukkan bahwa negara masih memonopoli definisi tentang apa itu hukum. Berarti baiklah, berarti hukum adat itu berada di bawah hukum Indonesia. Hukum adat bisa berlanjut atau bisa berkembang atau bisa diaplikasikan di Indonesia ini jika diakui oleh negara. Nah, banyak sekali hukum adat sepertinya yang kita tahu tidak diakui negara. Nah, apakah itu bisa membuat hukum adat ini mati dan tidak berlaku lagi di Indonesia? Di sini terlihat benturan, yaitu hukum adat melindungi komunitas, sedangkan hukum negara melindungi investasi negara. Pertanyaannya, apakah pembangunan ekonomi harus selalu mengorbankan keseimbangan negara? Jadi di sini dijelaskan oleh Riki tadi, hukum adat melindungi komunitas, hukum negara menjamin kepastian investasi. Nah, pembangunan ekonomi ini sering sekali mengorbankan keseimbangan sosial. Banyak sekali
kebijakan-kebijakan yang dibuat itu memihak kepada suatu kecil atau kelompok kecil saja. Banyak sekali hal-hal yang tidak adil bagi masyarakat luas. Contohnya ini tadi, pembangunan ekonomi yang mengganggu hutan adat yang seharusnya menjadi wilayah dari suatu kaum adat tadi. Nah, jadi bagaimana kita membaca kasus MK ini, MK 35 ini, bagaimana kita melihatnya? Jadi, secara normatif ini merupakan kemenangan konstitusional. Secara struktural, implementasinya masih menjanjikan domisili negara. Secara sosiologis, konflik tetap terjadi. Artinya, tujuan hukum adat diakui dalam teks hukum, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kekuasaan. Baik, terima kasih. Jadi artinya hukum adat ini diakui hukum ya, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik aslinya karena masih di bawah negara atau kekuasaan yang lebih tinggi. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, tujuan hukum ini dalam perspektif adat adalah menjaga harmoni, keseimbangan sosial dan juga keberlanjutan komunitas adat. Nah, berbeda dengan hukum negara yang lebih menekankan kepastian administrasi secara teoritis, nilai hukum adat justru kalah dengan keadilan substansi. Namun secara praktik, hukum adat masih ada dalam posisi yang tidak terlalu di bawah, karena terkadang hukum adat juga digunakan dalam hal-hal tertentu, apalagi di dalam suatu. Menurut seorang ahli yang bernama Bapak Sudipto Raharjo, hukum tidak boleh hanya sekedar moralitas semata, dan juga kebanyakan praktik peradilan seringkali justru formalistik. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk audiens Aulia Zara dan sumber berikutnya. Ini ada contohnya, yaitu dalam sengketa tanah adat. Ketika masyarakat tidak memiliki sertifikat resmi, klaim historis dan kultur sering dianggap lemah. Padahal dalam perspektif hukum adat, legitimasi berasal dari dokumen tertulis, melainkan dari pengakuan komunitas di sumber efektif. Disinilah kita melihat bahwa tujuan hukum adat, harmoni, dan keberlanjutan sering dikalahkan oleh kepastian administratif dan kepentingan ekonomi. Oke, baiklah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hukum itu tidak boleh hanya formalitas saja, tetapi juga harus memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang dimaksud di sini berarti adalah hukum Indonesia, hukum adat. Oke. Apakah hal ini hanya soal teori hukum saja? Tidak, ini juga soal politik hukum, karena negara dibangun dengan logika sentralisasi kekuasaan. Padahal secara historis hukum adat itu desentralisasi dan otonomi komunitas. Secara kritis, kita dapat menyimpulkan bahwa problem bukan pada ekonomi hukum adat, tetapi pada relasi kuasa antara negara dan komunitas adat. Baik, terima kasih untuk para narasumber telah memberikan pandangannya tentang perbedaan pandangan kalian tentang hukum negara dan juga hukum adat yang ada di Indonesia. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus asli atau aktual. Nah, sekarang contoh kasus konkret apa yang akan kalian bahas? Contoh salah satu kasus tentang hukum adat dan tujuan hukum adat dalam perspektif hukum adat.
Kasus penting yakni menyoroti regulasi tentang peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garis miring PUU X garis miring 2012. Oke. Ya, dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Secara filosofis ini sangat progresif karena negara mengakui masyarakat adat memiliki hak asal-usul atas wilayahnya. Ini juga selaras dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Yang kalian jelaskan mungkin apa sih, di mana masalahnya dari contoh kasus tersebut? Ya, masalahnya ini ada pada implementasinya. Dia mensyaratkan pengakuan administratif dari pemerintah daerah. Tanpa itu, status hutan adat belum bisa lepas dari hutan negara. Akibatnya, banyak komunitas adat mengalami proses panjang pemerataan wilayah, verifikasi, penetapan perda hingga pengakuan pemerintahan. Padahal dipandang secara sosiologis mereka sudah hidup turun-temurun. Artinya, negara tetap menjadi pemberi legitimasi terakhir. Baik, berarti walaupun mereka sudah menyatakan bahwa hutan itu adalah hutan milik adat atau wilayah mereka, tetapi masih ada proses ya, proses dalam pengakuan atau verifikasi bahwa itu adalah bukan hutan negara tapi melainkan hutan adat. Oke. Dalam beberapa kasus, sebelum formal selesai, izin konsensi malah diberikan kepada perusahaan. Ketika masyarakat mempertahankan wilayahnya, mereka bahkan bisa dikriminalisasi. Oke, jadi kita sampai kepada kesimpulannya dari pembahasan yang telah kita bahas bersama sumber kita. Jadi tujuan hukum dalam perspektif adat itu adalah menjaga harmoni, keseimbangan sosial dan juga berkelanjutan komunitas adat dalam suatu wilayah. Berbeda dengan hukum negara yang lebih menekankan kepada administratif. Secara teoritis, nilai hukum adat justru sejalan dengan keadilan substansif. Namun secara praktiknya, hukum adat masih berada di bawah hukum negara, di mana terkadang hukum adat tidak dipakai, lebih mementingkan hukum negara. Mungkin tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan harmoni sosial ini sebagai orientasi utama dalam hukum nasional, bukan hanya kepastian formal yang tidak memihak kepada hukum adat. Mungkin itu saja kesimpulan relatif yang bisa saya rangkum dari pembahasan dari para narasumber tadi. Jadi mungkin sekian podcast kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf bila ada salah kata. Thank you for your attention. See you the next podcast. Bye. I just had to let you know you're